Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zainil wujud sahibil maqamil mahmud wa ma'dinil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa farrid kuruba ummatihi wa aslih syu'unahum ya barru ya wadud. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis Maulid Nabi dan tasyakkur rumah rahimakumullah. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, para habaib, para kiai, yang semoga habaib dan kiai kita Allah panjangkan umurnya, amin. Khususnya orang tua kami, ada hadir bersama kita Habib Utsman bin Syekh Abu Bakar dan Habib Muhammad Al-Kaf. Semoga mereka berdua Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi dunia dan akhiratnya. Tidak terlupakan kepada sahibul bait yang pada saat ini bersyukur atas nikmat rumah yang Allah berikan. Semoga Allah jadikan rumahnya rumah yang penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal. Tidak terlupakan kepada sahabat-sahabat saya Banser. Wah, ini Banser namanya Reza ini. Iya, namanya Reza. Oh, sama kita berarti. Nah, kita doakan Banser semuanya panjang umur. Amin. Ini khususnya yang namanya Reza. Ini kok muka-mukanya masih jomblo ini. Sudah nikah apa belum? Nah, ketahuan sudah. Kita doakan. Biasanya Reza itu lakunya cepat. Ini kok masih jomblo, kita doakan mudah-mudahan cepat nikah. Amin. 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 Ya Rabbal. Tidak terlupakan kepada saudara-saudara kita ini Babul Mustafa BBM. Masya Allah. Ini sama juga, ini mukanya kelihatan banyakan jomblo. Yang kita doakan mudah-mudahan Babul Mustafa semakin sukses. Amin. Semakin maju. Amin. Mengajak umat Islam membasahi lisan dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tadi dikatakan ceramah yang kedua, berarti kan sudah ada penceramah yang pertama, nggih? Siapa yang pertama? Kok ditanya pada melotot, ngajak gelut apa gimana? Siapa? Habib Abdul Ghaffar Ba'bud, ya. Faham nggih? Nasihat beliau faham nggih? Faham? Ini kok ditanya pada minggem, faham? Kalau sudah faham berarti Habib Reza ndak usah ceramah. Wis faham panapa maning? Faham apa durung? Ya kurang ajar. Ceramah Habib orang faham. Hadirin dan hadirat, alhamdulillah beruntung. Ini Masya Allah malam hari ini sebuah hiasan daripada tasyakuran rumah. Masya Allah. Memang tidak salah. Ini kita umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih khusus lagi masyarakat Tegal, dan semakin khusus warga Sidakaton. Sidakaton nggih? Singkaton apa? Masya Allah, ini masyarakat Sidakaton semuanya dibuat maulidan. Betul? Semuanya maulidan. Mau nikahan maulidan, nikahan maulidan,
Setelah nikah istrinya hamil, maulidan. Istrinya lahiran, maulidan. Istrinya punya anak, maulid. Istrinya dikasih rumah, semuanya maulidan, warga Sidakaton. Makanya jangan heran nanti kalau di sorga banyak warga Sidakaton itu. Amin, amin ya robbal. Bagaimana tidak, maulidan itu manfaatnya besar hadirin. Imam As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani beliau mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahillatin quri'a fihi maulidin nabi illa a'annahumullahu ahla dzalikal makan birahmatihi warridwan. Tidak ada rumah ataukah jalan-jalan ataukah masjid yang dibacakan maulid Nabi Muhammad melainkan tempat tersebut dan penduduknya Allah berikan rahmat dan keridhaan. Masya Allah, ini rumahnya dibacain maulidan. Ini nanti rumahnya yang ini ya. Masya Allah, ya mudah-mudahan Habib juga punya rumah begitu. Amin oh. Karo Habib medit. Amin oh. Oh, kan kalau kita ngeliat rumah bagus kan kita juga pengen oh ya. Pengen oh ya. Pengen punya rumah sama begitu. Lihat istri cantik juga kan pengen oh ya. Pengen istri cantik begitu. Amin. Amin. Ya robbal. Tidak ada rumah yang dibacakan maulid melainkan rumah tersebut akan diberikan rahmat Allah dan keridhaan Allah. Apa sih yang dimaksud dengan rahmat Allah? Rahmat Allah untuk penghuni rumah dan rumahnya Allah selalu berikan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Amin. Apa selalu yang dikatakan keridhaan? Keridhaan itu adalah takdir-takdir Allah yang sejalan dengan ketuhanan Allah. Apalagi kalau dalam maulid ngundangnya hadroh, hadirkan habaib dan ulama, ngajak kaum muslimin bersama-sama sholawat, sudah selesai. Sempurna sudah itu ritualnya. Sempurna sudah itu keagamaannya. Amin. Bagaimana tidak, itu sholawat. Ini hadirin tentang sholawat. Dulu ada seorang ulama, la'allah kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal atau ulama yang lainnya. Beliau ini bermimpi jumpa Nabi. Lalu bertanya, Rasul, engkau bersabda bahwasanya siapa yang berselawat kepadamu 1 kali Allah akan membalas 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat ini saya lagi mendapatkan selawatnya Allah 10 kali. Saya ini tadi baru baca sih ya. Sampean kan sudah mahalul qiyam, berapa banyak selawat yang sudah sampean baca. Ini Rasulullah ditanya begitu. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal kembali menegaskan, ya Rasul, itu balasan Allah 10 kali orang-orang yang berselawat kepadamu dalam keadaan khusyuk atau dalam keadaan lalai. Kan orang ada selawat khusyuk itu, dia kalau baca selawat pikirannya, hatinya, jiwanya, rohnya ada kepada Nabi Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, dihadirkan Nabi Muhammadnya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, dihadirkan ahlil baitnya Nabi Muhammad. Itu selawat khusyuk itu. Ini ditanya Rasul, ini yang solawat dapat 10 kali balasan dari Allah, ini solawat 1 kali yang khusyuk apa yang lalai? Nabi Muhammad mengatakan, bal min ghafli, itu solawat orang-orang yang lalai. Dalam riwayat yang lain, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad maka diberikan pahala seperti banyaknya gunung yang ada di atas muka bumi ini. Ditanya lagi, Rasul, itu salawat mendapatkan pahala gunung, salawat khusyuk apa salawat lalai? Nabi Muhammad menjawab, salawat lalai. Salawatnya lalai bahasa Tegalnya apa? Kelalen. Bisanya salawat kelalen. Salawat asal nyeplos aja, asal ngomong aja salawatnya.
karepe dewek, sholawat karepe dewek. Dapat pahala enggak? Dapat. Lalu ditanya, Rasul itu sholawat karepe dewek dapat pahala gunung, luar biasa. Pertanyaannya Rasul, bagaimana kalau sholawatnya khusyuk? Bagaimana kalau sholawatnya hati hadir? Nabi Muhammad mengatakan, la ya'rifu illallah, pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Banyaknya pahala sholawat orang yang khusyuk, satu kali saja khusyuk dia baca sholawat, nggak ada yang tahu pahalanya kecuali Nabi Muhammad. Makanya dulu ada orang datang ke rumah salah satu ulama, ditanya, ya Syekh, saya ini punya istri kok ndak punya anak, belum hamil, minta doa dan amalan. Kata syekhnya, kata kiainya, baca sholawat. Pulang ini orang, ndak berapa lama datang lagi tamu, Kiai, saya ini kok punya anak, nakalnya sudah ndak umum, pengen punya anak yang nurut, minta doa, minta amalan Yai. Kata kiainya, baca sholawat yang banyak. Pulang lagi, ndak berapa lama datang lagi satu orang perempuan, Yai, saya punya suami kok pekerjaannya sendat-sendat, pekerjaannya kok ndak lancar, rezekinya kok mampet, minta doa, minta amalan Yai. Baca sholawat yang banyak. Hampir semua orang yang datang punya keinginan dan hajat, dikasih amalannya sholawat. Salah satu santri penasaran, Yai, lah kalau semua macam-macam hajat ibadahnya cuma sholawat, semua pertanyaan macam-macam ibadahnya cuma sholawat, enak dong jadi umat Nabi. Kata Yainya, begitu memang. Disebutkan dalam riwayat yang Masya Allah, diungkapkan ada seorang wanita yang bernama Syekhus Sultanah bin Ali Az-Zabidi. Ini wanita soleha, setiap hari kerjanya cuma sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina, sholawat aja kerjanya. Megang panci ya sholawatan, megang sapu sholawatan, suaminya ngelihat sholawatan, semuanya disolawatin sama ini perempuan. Sampai ketika lagi sholawatan, ini perempuan lagi asik sholawatan, ada suara tapi nggak ada orangnya, suaranya keras terdengar, ya Sultanah utlubi maturidin, wahai Sultanah minta apa yang kau mau. Wah, ini perempuan solehah. Kan kalau kita lagi sholawat, jangan lagi sholawat, mau ke kamar mandi ada suara kan loncat kita, betul apa enggak? Mau ke kamar mandi padahal yang jatuh piring, yang loncat kita. Ini ada suara, minta apa yang kau mau. Kaget Syekh Sultanah, beliau tahu diri, ini suara bukan sembarangan, saya mau datang ke orang benar, saya mau datang ke orang yang bagus, yang tahu ini suara bagaimana. Akhirnya Syekh Sultanah datang ke kota Syibam, ke rumah Syekh Muhammad bin Hakam Bagosir. Ketika datang ke rumah Syekh Muhammad bin Hakam Bagosir, ditanya, wahai Syekh, wahai Kiai, saya tadi malam dengar suara, minta apa yang kau mau. Ditanya, apa yang kau lakukan? Aku sholawat yang banyak. Kata syekhnya apa? Ya Sultanah, qad balagti maqamal mukalamah. Wahai Sultanah, kau sudah sampai dapat magom derajat yang tinggi, al mukalamah. Mukalamah itu derajat bisa mendengar seruan. Tidak semuanya orang bisa mendengarkan seruan. Banyak di atas bibir langit ini banyak seruan buat umat manusia yang beriman, buat umat manusia pilihan-pilihan, banyak seruan yang terdengar, tapi nggak semuanya bisa mendengar. Ini perempuan satu bisa mendengar. Katanya Muhammad, kalau begitu ya sudah, kamu minta hajat yang besar. Kata ini perempuan, apa hajat besar? Minta hajatul kubro, hajat yang paling besar. Apa hajat paling besar wahai Kiai? Wahai Syekh Muhammad bin Hakam Bagosir, kata Syekh Muhammad, hajat yang paling besar liga il mahbub. Hajat yang paling besar adalah berjumpa Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Mimpinya udah bukan lewat mimpi, ketemunya sudah bukan lewat mimpi lagi, tapi ketemunya dalam keadaan sadar ini. Dan semenjak itu Syekh Sultanah setiap malam Jumat dan Jumatnya mimpi ketemu Rasulullah dalam keadaan sadar. Setelah itu setiap malam Jumat dan hari Jumat Syekh Sultanah jumpa Nabi dalam keadaan sadar.
Saking seringnya jumpa, tetangganya kadang-kadang kirim salam buat Nabi lewat Syekhul Sultanah. Ya Syekh, nanti malam Jumat kalau jumpa Nabi kirim salam ya dari saya. Ada lagi tetangganya yang lain bilang, ya Syekh, besok hari Jumat kalau ketemu Nabi besok hari Jumat kirim salam, mudah-mudahan anak saya jadi anak soleha, dan mudah-mudahan saya dapat syafaat. Subhanallah, semuanya pada titip salam. Kata ulama ahli sejarah tentang sejarah kisah Sultanah mengatakan, hajat kubro, hajat yang terbesar, hajat terdahsyat bisa didapatkan dengan solawat, apalagi hajat yang kecil. Ya, orang kaya banyak apa dikit? Nih ditanya ngapain begini nih, sudah kata. Orang kaya banyak apa dikit? Banyak. Yang jadi presiden di dunia ini banyak apa dikit? Banyak. Yang jadi banser banyak apa dikit? Banyak. Semuanya banyak. Tapi yang jumpa Nabi dalam keadaan sadar banyak apa dikit? Dikit. Sesuatu yang banyak itu ringan, sesuatu yang banyak itu umum, sesuatu yang sedikit itu hebat. Ini ada orang bisa dapat hajat kubroh mimpi Nabi, itu hebat. Hajat yang terbesar aja gobul, apalagi hajat yang ringan. Makanya sholawatin bu, sholawat. Bib, saya punya suami kok akhir-akhir ini agak menjauh, sholawatin biar dekat. Bib, saya punya suami kok sekarang udah 2 bulan ini gajiannya kepotong terus, sholawatin biar gajinya mantep. Bib, ini saya punya anak gadis kok belum ada datang yang meminang-minang, sholawatin biar datang bujangnya. Semua dengan sholawat. Bahkan riwayat Imam Ahmad bin Hambal sendiri lagi ada. Ini Imam Ahmad bin Hambal wali besar, pencetus madhab Hanabilah. Jangankan ketika beliau dakwah, ketika beliau wafat, di hari wafatnya Imam Ahmad bin Hambal, karena banyaknya yang mentakziah, banyaknya yang mensaksikan jenazahnya, sampai Yahudi, Nasrani, Majusi masuk Islam di hari wafatnya Imam Ahmad bin Hambal. 20.000 orang meninggal masuk Islam orang. Ini wali besar ini. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal di Basra, ada yang mengatakan di Baghdad. Beliau lagi di rumahnya gelisah, lagi duduk di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal gelisah. Saya pengen datang satu kampung terpencil ini, nggak tahu mau ngapain, tapi hati saya pengen ke situ. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal tinggalkan rumahnya, berangkat itu ke desa terpencil. Sampai desa terpencil, karena beliau sudah sepuh, umurnya 70 tahun lebih ini Imam Ahmad bin Hambal. Ketika sudah sepuh, dia akhirnya istirahat di salah satu masjid. Karena sudah sholat isya, Imam Ahmad bin Hambal luruskan kaki, perjalanan jauh. Ketika duduk di masjid sama takmir masjid, yang namanya takmir kan untuk keamanan masjid, minta maaf Pak Tua, ini masjid sudah mau ditutup, tidak boleh tidur di sini, monggo keluar. Keluar Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang jaga masjid nggak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal. Masa itu yang paling dikenal Imam Ahmad bin Hambal di dunia. Keluar Imam Ahmad bin Hambal di teras masjid, tidur lagi. Loh, yang keluar masjid loh, pagarnya masjid juga mau ditutup. Maaf Pak Tua, ini masjid mau dikunci pagarnya, silakan sampean keluar. Akhirnya keluar lagi Imam Ahmad bin Hambal di luar pagar, tidur di luar pagar masjid. Di depan pagar masjid ada tukang roti, ngelihat kejadian ini orang tua diusir terus, nggak kenal. Akhirnya didatengin, Pak Tua, monggo istirahat di rumah saya, walaupun gubuk tapi masih ada tempat untuk istirahat. Kata Imam Ahmad bin Hambal, baik terima kasih banyak, datang. Ketika asyik duduk di rumah ini tukang roti, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh dikasihkan sarapan. Tapi ketika dikasihkan sarapan ini Imam Ahmad bin Hambal terkaget-kaget. Kenapa? Ini tukang roti ketika menyiapkan sarapannya, mau buat rotinya semuanya sholawatan. Mau megang adonan, sallallahu alaihi Muhammad. Mau ngambil garam, sallallahu alaihi Muhammad. Ngaduk, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya sholawatan. Begitu mau ngambil piring, sallallahu alaihi Muhammad. Ngambil air, sallallahu Muhammad. Nyalakan api, sallallahu Muhammad. Imam Ahmad bin Hambal bilang ini orang hebat. Penasaran Imam Ahmad bin Hambal, ditanya, hai Pak, sampean ini jualan roti sudah berapa lama? Dikatakan 30 tahun lebih Pak.
Saya jualan roti 30 tahun lebih, dalam riwayat 40 tahun. Masya Allah, 30 tahun. Apakah Bapak setiap jualan roti seperti ini? Dari awal saya jualan roti sudah seperti ini. Semuanya saya sholawatin katanya. Lalu ditanya lagi, Masya Allah, apa yang kau dapat dengan sholawat? Kata ini penjual roti apa? Semua hajatku sudah Allah kabulkan. Dari sholawat yang aku baca tidak ada satupun hajat yang terlewatkan. Semua hajatku sudah dikabulkan oleh Allah. Mau hajat dunia, mau hajat agama sudah aku rasakan. Aku pengen berangkat haji, Allah kasihkan kesempatan tiap tahun aku berangkat haji. Aku pengen punya anak, mempunyai anak-anak yang soleh, Allah berikan anak-anak yang soleh pada diriku. Aku pengen punya jualan, sedikit berkah mencukupi, aku dapati itu semuanya dengan sholawat. Tapi cuman satu hajat saya yang belum terkabul. Oh, Imam Ahmad bin Hambal kaget ini. Ini penjual roti nggak tahu Imam Ahmad bin Hambal yang nanya. Kata Imam Ahmad, apa hajatmu satu itu yang belum? Kata penjual roti, saya ini seumur hidup sudah kenal nama seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal, tapi belum pernah lihat mukanya. Saya sholawat biar lihat mukanya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ya Allah, ini dia sebabnya. Kenapa saya nggak bisa tidur di rumah? Kenapa saya bisa istirahat di masjid sini? Dan kenapa saya sampai diusir? Biar apa saya diusir? Biar dilihat muka saya sama penjual roti. Kata Imam Ahmad bin Hambal, absyir, kabar gembira wahai orang tua penjual roti, saya Ahmad bin Hambal dan Allah utus saya untuk Allah berikan pandangan kepadaku untuk wajahmu. Subhanallah. Coba lihat tuh sholawat, disolawatin bisa gobul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini kan kalau saya lihat ini yang di depan saya sama yang di samping kan ini sama semua, ini hajatnya banyak ini. Betul? Hajatnya banyak kan ya? Ya apalagi yang depan saya ini kayaknya hajatnya biar hutang lunas ini. Ya sama yang ngomong. Makanya kita sholawatin, insya Allah berkah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal, Masya Allah. Terus nih sedikit bocoran. Ini bocoran ini. Ini bocoran susah nih dapatnya. Apa bocorannya? Saya mau tanya sama sampean. Sholatnya sampean ini sempurna apa belum? Yang jujur. Wah, orang Sidakaton jujur nggih. Puasanya sempurna apa belum? Sudah pernah haji? Kasihan deh lo. Pernah umroh? Melasi. Kita ini ibadahnya kan kurang sempurna nggih. Itu kalau takbir lebih banyak ingat Allah apa lebih banyak ingat jemuran? Ini loh lagi musim hujan ini. Ingat Allah apa ingat jemuran? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jemuran ke. Jemuran. Allah kalah sama jemuran. Nah ini kita loh ini loh. Apalagi kalau bayar sedekah, kan kita kurangnya banyak ya. Kita kalau sedekah itu kan masih merasa rugi ya. Ada orang di sini yang sedekah merasa untung. Nah ini contoh. Ini musola. Kalau masjid kan buat Jumatan itu ya. Itu laki-laki ketika Jumatan kan depan kita lewat kotak amal. Nggih. Di kantong macam-macam jenis uang. 100.000 ada. 50.000 ada. 20.000 ada. 10.000 ada. 5.000 ada. 2.000 ada. 1.000 ada. Kotak amal lewat itu nyabutnya merem apa dipelirit? Hah? Ngambilnya yang nolnya banyak apa nolnya 3? Nolnya 5 apa nolnya 3? Yang angka depannya 1 apa 5? Ya Allah, sedekah aja merasa rugi. Emang begitu, yang ngomong sama. Kotak amal lewat 100.000 jatuh masukin lagi oh ya. 2.000 jatuh sekalian wes masuk kotak amal 2.000. Kenapa? Karena kita bersedekah masih merasa rugi. Nah ini ibadah-ibadah yang lain berat hadirin. Ibadah-ibadah yang lain berat. Lah kalau sudah begitu kita jadi manusia ini di akhirat pengen selamat. Harus ada bocoran. Ibadah kita pas-pasan. Alhamdulillah udah menggugurkan kewajiban, syukur. Sholat dilaksanakan, alhamdulillah gugur kewajiban. Masalah diterima mah tergantung iman.
Puasa mah dilaksanakan, gugur kewajiban, syukur. Masalah diterima mah tergantung iman. Zakat mah dikeluarkan, syukur, gugur kewajiban zakat. Masalah rugi untung perasaan kita tergantung iman. Namun kalau modalnya seperti itu, di akhirat mau selamat gimana nasibnya? Nah, kebingungan kita ini sebagai umat, kalau urusan agama di dunia dan urusan dunia di dunia, sholawat udah jelas. Ini ada bocoran langsung dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang buat bocorannya. Apa Nabi Muhammad mengatakan? Ketika nanti di akhirat orang dalam keadaan kebingungan. Nanti di akhirat orang bingung semua. Nabi-nabi pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Para rasul pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Para habib pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Para kiai pengen dekat sama Nabi Muhammad. Orang-orang soleh pengen dekat sama Nabi Muhammad. Lah kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan habib, bukan kiai, bukan orang soleh, gimana nasib kita di akhirat? Nabi Muhammad kasih bocoran. Nabi Muhammad mengatakan seperti ini: agrabun nasi ilayya manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nabi Muhammad mengatakan yang paling dekat denganku nanti di akhirat, yang paling banyak sholawat kepadaku. Rumusnya di akhirat yang dekat Nabi selamat. Rumusnya yang dekat Nabi di akhirat bahagia. Rumusnya yang dekat Nabi di akhirat sorga. Intinya dekat Nabi berarti. Pertanyaannya cara dekat Nabi bagaimana? Nabi Muhammad kasih bocoran. Cara dekat denganku di akhirat banyak sholawat kepadaku. Jadi kalau ada Nabi banyak sholawat dengan Nabi Muhammad, tuh Nabi paling dekat sama Nabi di akhirat. Ada Rasul banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, itu Rasul paling dekat nanti di akhirat. Ada Habib banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, itu Habib yang paling dekat dengan Rasul di akhirat. Ada Kiai banyak sholawat dengan Nabi Muhammad, itu Kiai yang paling dekat sama Rasulullah di akhirat. Ini hadis kan bocoran, coba kita pikirkan. Andaikan Nabi Muhammad mengatakan seperti ini, yang paling dekat di akhirat denganku adalah para nabi. Lah bukan nabi, nasibnya bagaimana? Kalau Nabi Muhammad mengatakan yang paling dekat denganku adalah para rasul, lah kita umat rasul bagaimana? Kalau Nabi Muhammad mengatakan yang paling dekat denganku di akhirat adalah para habib, lah kita yang bukan habib bagaimana? Kalau Nabi Muhammad mengatakan yang paling dekat denganku di akhirat adalah para kiai, lah kita ini santrinya kiai, nasibnya gimana di akhirat? Karena itu semuanya Nabi Muhammad berikan bocoran buat kita. Yang paling dekat denganku, yang paling banyak sholawatku. Pejabat banyak sholawat, dekat dengan Nabi. Rakyat banyak sholawat, dekat dengan Nabi. Petani banyak sholawat, dekat dengan Nabi. Nelayan banyak sholawat, dekat dengan Nabi. Ini sidakaton wartekan oh ya? Hah? Ya bener, ini Habib kasih bocoran ini ya. 2011 itu kan tadi Rasulullah yang kasih bocoran, ini Habib kasih bocoran. 2011 itu Habib ada kegiatan dakwah 3 hari di negeri Papua. Tahu Papua? Papua? Tahu? Pagongan Ngidul. Itu Ngetan. Itu Papua ujung. Habib turun dari bandara itu naik mobil sejauh-jauhnya. Akhirnya di masjid ketika ceramah, sebelum ceramah kan disambutin, kata pembawa acaranya, mari kita dengarkan ceramah agama oleh Habib Reza Al-Hamid dari Tegal. Setelah selesai ceramah singkat, 4 orang maju ke saya, dipeluk kenceng, salaman dipeluk kenceng saya, nafas susah saya. Ini orang salaman aja apa ngajak gelut ini? Setelah selesai air matanya berlinang, nangis. Saya ini orang sudah mulut kenceng nangis. Orang waras apa? Akhirnya langsung bilang, Habib, saya orang Tegal. Alhamdulillah, senang ternyata. Padahal kan Habib istrinya yang asli Tegal ya. Nah, Reza ini istrinya yang asli Tegal. Reza ya pendatang di Tegal. Cuman karena kebetulan tinggal di Tegal. Begitu sebut Tegal senang dipeluk, Habib saya ini asli. Jazakallah khair, jazakallah khair, jazakallah khair. Masya Allah. Ini Habib, ini orang tua saya tapi rendah hatinya tinggi sekali. Kita doakan Habib Usman panjang umur. Mudah-mudahan anaknya soleh dan solehah. Amin ya rabbal
Itu begitu dengar kalimat orang Tegal dipeluk. Kenapa? Ini seneng ketemu orang Tegal. Akhirnya saya tanya, Bapak Tegalnya di mana? Dia nanya dulu, Habib Tegalnya mana? Saya bilang saya Tegalnya Tegalwangi. Deket Bib, saya Sidakaton. Allah, orang Sidakaton nyasar Papua. Saya tanya, pernah pulang 30 tahun Habib saya tinggal sini. Nah beberapa hari yang lalu saya ada kegiatan di Sidakaton juga, dekat ya musola ada kegiatan, katanya di sini memang ada dulu satu masjid dibangun yang ngasih dukungan dana itu dari Sidakaton yang merantau di Papua. Subhanallah, orang Sidakaton sampai Papua. Saya tanya, sampean di sini ngapain? Wartekan Beb, wartekan sampai Papua. Masya Allah, wajar kalau rumahnya kayak gini-gini ya. Masjidnya musolanya aja Masya Allah mewah begini ya, mudah-mudahan berkah, amin 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 ya Rabbal. Ya Allah, nikmatnya sholawat, dunia didapat, akhirat didapat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi kalau sholawatannya berjamaah begini, udah gitu udah berjamaah teriak-teriakan. Masya Allah. Ini coba lihat anak hadroh, sound systemnya besar-besar, mic-nya banyaknya luar biasa. Emang begini dalilnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, man shalla 'alan nabi wa madda sautahu ta'ziman lah, ghafarallahu jami'iz dzunubih. Barang siapa seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad dan meninggikan suaranya, Allah akan ampunkan dosanya. Subhanallah. Jadi kalau selawatan ya memang teriak-teriak itu. Makanya sound systemnya harus yang bagus, karena memang dalilnya begitu. Kenapa? Karena sholawat itu penghormatan kepada Nabi Muhammad, keutamaannya di dunia dan di akhirat pasti. Amin, amin, amin ya Rabbal. Sampai sini percaya nggih? Percaya nggih? Percaya nggih? Masya Allah, ini nikmatnya sholawat. Maka dari itu ayo kita lazimkan sholawat, kita istiqomahkan sholawat. Jadikan sholawat modal terbaik untuk hidup di dunia dan untuk hidup di akhirat. Jadikan sholawat azimat terkuat untuk semua hajat-hajat kita, khususnya para ibu-ibu. Jangan lepas sholawat. Jadikan sholawat azimat yang nempel di lisan kita. Tidak basah ini lisan kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah hajat dunia akhirat dikabulkan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya yang hadir. Tidak ada yang datang dari rumahnya dalam keadaan berdosa kecuali pulang diampuni. Tidak ada yang datang dari rumahnya dalam keadaan bersalah kecuali pulang dimaafkan. Tidak ada yang datang dari rumahnya dalam keadaan berhajat kecuali dikabulkan. Dan mudah-mudahan sahibul bait yang sedang bersyukur atas nikmat rumah, Allah tambahkan nikmatnya, Allah sempurnakan nikmatnya, dijadikan rumahnya rumah pahala, rumah taqwa, rumah taat, rumah salawat, rumah Al-Quran, rumah pengajian, rumah kebahagiaan, rumah ketentraman, rumah keberhasilan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Allahumma hadzal jam'a Allahumma hadzal du'a wa minkal idabah wa ilaika tuglan wa la haula wa la quwwata illa bika. Allahumma ij'al hadzal jam'an jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah. Allahumma salluka lutfan ma'ad takdir fima jarat fil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ilaikal masir walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.